Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3283, Alam Raja Dewa tingkat keempat. Pada akhirnya, Raja Iblis Abadi mengangguk tak berdaya dan setuju untuk mengikuti perintah Lu Ming di masa depan. Wah, ada apa dengan ekspresimu itu? Kamu terlihat sangat tidak rela. Biar ku beritahu, prestasi Lu Ming di masa depan pasti akan melampaui imajinasimu. Akan mudah baginya untuk melampauimu di puncakmu. Di masa depan, kamu pasti akan bersyukur atas apa yang telah kamu alami hari ini. Setan tulang memarahi Raja Iblis yang tidak pernah mati. Lu Ming sedikit malu karena diangkat begitu tinggi oleh iblis tulang itu. Dia sedikit tersipu. Raja Iblis yang abadi tidak berdaya dan hanya bisa berkompromi. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming akan mampu mencapai apapun. Dia telah melihat banyak kesayangan surga yang tiada taraf macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun, berapa banyak di antara mereka yang pada akhirnya dapat melampauinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Dia hanya akan mengikuti apa yang dikatakan Bon. Ingat, ikuti Lu Ming dengan baik di masa depan. Dengan itu, iblis tulang berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di antara alis Lu Ming. Ini, Lu. Raja Iblis yang tak pernah mati itu menatap Lu Ming dan tergagap, tidak tahu bagaimana harus berbicara kepadanya. Dia takut tidak sopan memanggil Lu Ming dengan namanya dan membuatnya tidak senang. Dia benar-benar tidak tega memanggilnya dengan panggilan kehormatan. Panggil saja aku Lu Ming. Lu Ming berkata, tidak masalah siapa namanya. Baiklah, Lu Ming, apa perintahmu? Raja Iblis yang tak pernah mati bertanya. Aku benar-benar punya sesuatu untuk dilakukan. Apakah ada tempat di Kekaisaran Saint Devil yang memiliki harta karun dingin tertinggi? Kata Lu Ming. Sekarang Raja Iblis yang tak pernah mati sudah berada di bawah komandonya, tentu saja dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya dan menjarah beberapa harta karun. Saya akan bertanya-tanya dulu, tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, Raja Iblis yang abadi itu berubah menjadi seberkas cahaya iblis dan menghilang. Setan tulang tidak sengaja mengendalikan susunan penyegel iblis besar, sehingga Raja Iblis yang abadi dapat dengan bebas menggunakan basis kultivasinya sendiri. Tidak lama kemudian, Raja Iblis yang abadi kembali. Lu Ming, ada tanah harta karun di Kekaisaran Saint Devil yang disebut Kolam Setan Xuan Yin. Tempat itu jarang dibuka, dan hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar atau para jenius teratas yang memiliki hak untuk berkultivasi di sana selama beberapa hari. Jika kamu membutuhkannya, aku akan memberimu perintah untuk memasuki Kolam Setan Xuan Yin untuk berkultivasi. Kata Raja Iblis yang tak pernah mati. Baiklah. Lu Ming sangat gembira. Setengah hari kemudian, Lu Ming tiba di kolam iblis yang gelap. Itu adalah kolam setan, berdiameter sekitar 3 meter dan kedalamannya tidak diketahui. Di dalamnya terdapat cairan hitam pekat yang memancarkan suhu sangat rendah. Lu Ming mengedarkan kekuatan sucinya untuk menghalangi suhu rendah di luar. Ini benar-benar harta karun yang sangat dingin. Dan itu seperti kolam renang. Bagus. Lu Ming sangat gembira. Ini adalah salah satu tempat kultivasi suci Kekaisaran Iblis Suci. Tempat ini sangat berharga, dan orang biasa pasti tidak akan bisa memasukinya. Namun, karena Raja Iblis yang tidak pernah mati telah memberikan perintah, Lu Ming dapat masuk dengan mudah. Tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Sekarang, semua orang benar-benar mengira bahwa Lu Ming adalah murid dari Raja Iblis yang tidak pernah mati. Jika tidak, Raja Iblis yang tidak pernah mati itu tidak hanya tidak membuat masalah bagi Lu Ming, tetapi dia juga membiarkan Lu Ming berkultivasi di kolam iblis yin yang misterius. Yang lain mengira bahwa Raja Iblis yang tidak pernah mati itu telah mulai mengajari Lu Ming. Mereka semua sangat iri. Celepuk, Lu Ming melompat ke kolam setan yin yang misterius. Rasa dingin yang mengerikan mengalir ke dalam tubuh Lu Ming dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dingin sekali. Liang Tua, cepatlah dan lahap energi kolam iblis yin yang misterius itu. Lu Ming berkata pada karakter, ukuran. Baiklah. Suara simbol, ukuran, keluar, dan energi yang kuat segera muncul. Gumpalan air dari kolam iblis yin yang misterius ditelan oleh simbol, ukuran. Tunggu sebentar, simpanlah sedikit. Lu Ming, air iblis yin misterius ini akan sangat membantu kultivasi tubuh emas The Omen milikmu.
Air ini dapat mempercepat kultivasi tubuh emas takdir. Bond cepat-cepat berkata. Lu Ming segera menghentikannya dan membiarkan rumus, kuantitas, menyerap hanya setengahnya, meninggalkan setengah lainnya. Setelah rumus, kuantitas, menyerap setengahnya, ia digunakan untuk memurnikan energi di inti bintang. Lu Ming duduk bersila di kolam iblis yin yang misterius dan mengaktifkan tubuh emas iblis langit. Dia menyerap energi di kolam iblis dan mulai mengolah tubuh emas iblis langit. Gelombang ki iblis yang sangat dingin mengalir deras ke tubuh Lu Ming. Dia menyadari bahwa energi ini sangat cocok untuk tubuh emas iblis langit dan dapat meningkatkan kecepatan kultivasi tubuh emas iblis langit. Tentu saja, Lu Ming tidak tinggal diam dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu begitu cepat. 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming telah berkultivasi di kolam iblis Xuan Yin selama 100 tahun terakhir. Dia telah menyerap air iblis Xuan Yin di kolam itu sepenuhnya. Setelah 100 tahun berkultivasi, Lu Ming akhirnya berhasil mengolah jurus rahasia tubuh emas iblis langit hingga ke tingkat tertentu. Begitu jurus itu dilepaskan, tubuh Lu Ming akan menjadi tidak bisa dihancurkan dan kekuatannya akan sangat mengerikan. Terlebih lagi, pertahanan dan vitalitasnya telah meningkat pesat. Ini telah meningkatkan kemampuan Lu Ming secara keseluruhan. Setidaknya kemampuannya untuk bertahan hidup telah meningkat. Lu Ming, aku telah memurnikan banyak energi. Apakah kamu membutuhkannya sekarang? Pada saat ini, suara rumus, kuantitas, terdengar. Tentu saja, kata Lu Ming. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarkannya kepadamu. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi besar melonjak ke arah Lu Ming. Energi ini sangat murni. Energi ini disempurnakan oleh seni kata, ukuran, dan dibentuk oleh kekuatan dingin yang ekstrim dan energi dari inti bintang. Lu Ming mengedarkan kitab suci 1000 dao semesta dan mulai menyerap energi ini, mengubahnya menjadi berbagai kekuatan surgawi. Di perut bagian bawahnya, 11 inti bintang bersinar terang. Mereka berdetak seperti 11 jantung, terus-menerus menyerap energi murni dan mengubahnya menjadi kekuatan dewa yang berbeda. Inti bintang menjadi semakin cemerlang, dan 11 jenis kekuatan surgawi menjadi semakin kuat. Awalnya, Lu Ming baru saja menembus ke tingkat ketiga alam Raja Dewa belum lama ini. Namun, tingkat kultivasinya mulai meningkat pesat saat ini. Setengah kolam air setan Xuan Yin telah menetralkan sejumlah besar energi inti bintang. Air itu juga telah disempurnakan dengan rumus kuantitas selama 100 tahun. Jumlahnya terlalu banyak. Lu Ming menyempurnakannya dengan cepat. Dalam rumus kuantitas, energi terus mengalir keluar. Tingkat kultivasi Lu Ming mulai meningkat pesat. Dengan sangat cepat, basis kultivasi Lu Ming meningkat ke puncak alam Raja Surgawi tingkat ketiga, dan dia mulai berusaha mencapai alam Raja Surgawi tingkat keempat. Tingkat keempat dari alam Raja Surgawi tidaklah mudah untuk dikultivasikan. Tubuh Lu Ming terus-menerus mengeluarkan suara gemuruh. Belum cukup, masih belum cukup. Teruslah mengasah kekuatan surgawi. Lu Ming bergumam. Dia menguasai 11 jenis kekuatan surgawi. Jika dia ingin menembus semuanya sekaligus, kesulitannya akan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Jumlah energi yang dibutuhkan juga akan jauh lebih banyak. Lu Ming terus memurnikan energi dan mengumpulkan kekuatan surgawi. Kekuatan surgawinya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika energi surgawi dalam tubuh Lu Ming telah terakumulasi hingga tingkat tertentu, aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia telah berhasil menembus alam Raja Dewa tingkat keempat. Kekuatan surgawi Lu Ming telah meningkat pesat setelah ia berhasil menembus tingkat keempat alam Raja Surgawi. Ketika ke-11 jenis kekuatan suci itu beredar, mereka setebal lautan. Energi surgawi menyembur keluar dari formula, kuantitas. Lu Ming terus berkultivasi dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Pada akhirnya, Lu Ming sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasinya di alam Raja Surgawi tingkat 4 awal. Energi yang dimurnikan oleh karakter, ukuran, akhirnya habis. Lu Ming membutuhkan terlalu banyak energi untuk menerobos. Jika orang lain, mereka akan mampu mencapai puncak peringkat keempat atau bahkan peringkat kelima dengan energi yang begitu besar. Namun, Lu Ming sudah sangat puas. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Bab 3284, kembali ke rumah Raja Surgawi 9 Absolut. Waktunya kembali. Lu Ming bergumam. Sudah lebih dari 200 tahun sejak dia pergi ke tambang emas giok hitam. Awalnya, durasi misinya ke tambang emas giok hitam adalah 100 tahun.
Sudah lebih dari 100 tahun berlalu. Jika dia tidak kembali sekarang, Qiu Yue, Lan Sang, dan yang lainnya akan khawatir. Segera, Lu Ming meninggalkan kolam iblis Yin yang misterius dan menemui Raja Iblis yang abadi untuk membawanya keluar. Raja Iblis yang tak pernah mati membawa Lu Ming dan meninggalkan wilayah Kekaisaran Iblis Suci. Tak lama kemudian, Lu Ming muncul di langit berbintang. Baru sekarang dia tahu bahwa dinasti Iblis Suci adalah dunia yang sangat rahasia yang melekat pada alam semesta purba. Secara alami, ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari Cilio Kosem kecil. Lu Ming, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Kata Raja Iblis yang tak pernah mati. Tidak perlu. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Saat aku membutuhkan bantuanmu, aku akan datang kepadamu dengan sendirinya. Kata Lu Ming. Meskipun kekuatan Raja Iblis yang tak pernah mati dan Kekaisaran Iblis Suci sangat mengejutkan dan Lu Ming dapat mengerahkan mereka, dia tidak bermaksud membawa orang-orang ini bersamanya. Kekaisaran Iblis Suci dan Dinasti Suci yang Agung adalah musuh bebuyutan. Mereka telah berperang satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kalau saja dia membawa para ahli dari Kekaisaran Iblis Suci ke ibu kota suci ilusi yang agung dan ketahuan, bukan hanya Kekaisaran Iblis Suci yang harus mati, dia juga harus mati. Dia tidak berani membawa orang-orang Kekaisaran Iblis Suci bersamanya. Terlebih lagi, basis kultivasi Raja Iblis yang tidak pernah mati masih jauh dari pulih sepenuhnya. Ketika sudah pulih sepenuhnya, dia akan bisa keluar dan menjadi bantuan besar baginya. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Raja Iblis yang tidak pernah mati itu berkata bertentangan dengan keinginannya. Ia berharap Lu Ming mati dalam bahaya sehingga ia bisa bebas. Setelah itu, Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan meninggalkan tempat itu, terbang menuju langit berbintang yang tak terbatas. Lokasi Kekaisaran Iblis Suci sebenarnya berada di wilayah dinasti suci kekosongan besar. Hanya saja letaknya lebih terpencil dan tersembunyi. Lu Ming menghabiskan beberapa bulan sebelum ia tiba di suatu tempat dengan susunan teleportasi medan antar bintang. Kemudian, ia memulai teleportasi. Namun, Lu Ming tidak menuju ke ibu kota suci kekosongan besar. Sebaliknya, ia menuju ke istana Raja Surgawi 9 Absolut. Dia ingin pergi ke wilayah hantu dan membawa sekelompok ahli dari klan pertempuran Kera Gelap. Saat ini, basis kultivasinya telah mencapai tingkat keempat alam God King, yang merupakan persyaratan minimum baginya untuk mendirikan klannya sendiri. Ia perlu memulai persiapannya. Ia perlu membawa sekelompok ahli bersamanya, yang akan bermanfaat bagi pembentukan klannya dan perkembangan awal klannya. Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke wilayah kediaman 9 Raja Surgawi Mutlak. Kemudian, ia menuju ke pintu masuk lain dari hantu iblis. Namun, setelah terbang di langit berbintang selama beberapa saat, Lu Ming berhenti dan melihat sebuah meteorit. Dia berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Keluar dari sini." Ketika dia terbang, dia merasa meteorit itu mengikutinya. Ketika dia mengubah arah, meteorit itu juga mengubah arah. Itu tidak mungkin suatu kebetulan. Hehehe, aku tidak menyangka akan ketahuan olehmu. Terdengar cibiran, lalu sekelompok orang terbang keluar dari balik meteorit itu. Keluarga Jin, keluarga Qin. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Dari pakaian yang dikenakannya, Lu Ming dapat mengenali latar belakangnya sekilas. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari keluarga Jin dan Qin saat dia kembali ke rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Total ada 12 orang dari keluarga Jin dan keluarga Qin, mereka mengepung Lu Ming. Hahaha, kita sangat beruntung. Kita sedang menjalankan misi di sekitar sini. Kita tidak menyangka akan bertemu denganmu, Lu Ming. Salah satu anggota keluarga Jin tertawa. Wajahnya ganas dan penuh dengan niat membunuh. 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin telah dibunuh oleh Lu Ming. Orang-orang dari keluarga Jin tidak sabar untuk memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Lu Ming, mengapa kau tidak tinggal di Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa? Kau telah kembali ke rumah surgawi absolut ke-9 dan bertindak diam-diam. Apa yang kau coba lakukan? Seorang lelaki tua dari keluarga Qin bertanya. Mereka telah memperhatikan Lu Ming sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa Lu Ming tidak kembali ke rumah 9 Raja Surgawi Mutlak tetapi berjalan-jalan sendirian, mereka penasaran dan menduga bahwa Lu Ming mungkin telah menemukan harta karun dan datang ke sini untuk mencarinya. Itulah sebabnya dia tidak bergerak dan mengikuti di belakang secara diam-diam.
Apakah ini urusanmu di mana aku berada? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Kau tidak mau bicara. Kalau begitu aku akan melumpuhkan kultivasimu dan melihat apakah kau mau bicara. Seorang pria parubaya dari keluarga jin menyeringai mengerikan. Kekuatan surgawinya meledak, dan seluruh tubuhnya seperti matahari keemasan saat ia menyerang Lu Ming. Orang ini berada pada tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming tidak lemah, ada kesenjangan besar antara setiap level alam Raja Surgawi. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming dengan kekuatannya. Memutuskan tangan tanpa izin. Pria ini menggunakan teknik rahasia keluarga jin, yaitu tangan penghancur kehampaan. Telapak tangannya berubah menjadi emas seolah-olah dapat menembus kehampaan dan mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Tangan emas besar itu diarahkan ke kepala Lu Ming. Wah, Lu Ming juga mengangkat telapak tangannya dan menghadapi serangan itu. Pada saat ini, cahaya keemasan gelap melintas di permukaan tubuh Lu Ming. Ini adalah tanda-tanda telah mengeluarkan tubuh emas iblis langit. Namun, Lu Ming telah mengolah tubuh emas iblis langit ke tingkat yang tinggi dan hampir tidak ada perbedaan. Telapak tangan mereka saling bertabrakan, dan sesaat kemudian, teriakan melengking bergema di seluruh area. Teriakan itu tentu saja berasal dari pria parubaya dari keluarga jin. Salah satu lengannya hancur total, darah dan daging berhamburan kemana-mana. Salah satu lengannya dilumpuhkan oleh Lu Ming hanya dengan satu pukulan. Membunuh. Lu Ming berteriak dingin dan melangkah maju. Telapak tangannya seperti pisau, menebas. Darah berceceran di mana-mana. Kepala lelaki setengah baya itu melayang jauh. Matanya terbuka lebar. Dia tidak dapat mempercayainya bahkan setelah dia meninggal. Tubuh emas iblis langit memang kuat. Lu Ming merenung. Baru saja, dia tidak menggunakan cara lain. Dia hanya menggunakan kekuatan surgawi dan tubuh emas setan langit untuk dengan mudah membunuh lawannya. Kekuatan tubuh emas setan langit tidak mengecewakannya. Bagaimana itu mungkin? Anggota keluarga jin dan keluarga Qin lainnya terkejut dan tidak percaya. Seorang ahli Raja Dewa tingkat ke-6 terbunuh begitu saja. Mereka yang mampu mencapai alam Raja Dewa tingkat ke-6 tidaklah lemah. Energi surgawi itu setidaknya adalah energi surgawi tingkat surgawi dan sangat menakutkan. Ini hanya bisa berarti bahwa Lu Ming terlalu kuat. Ayo kita bekerja sama. Anak ini jahat dan kemajuannya terlalu cepat. Seorang tetua dari keluarga Qin berkata dengan ekspresi serius. Menyerang. Tetua lain dari keluarga Jin berteriak. Kekuatan surgawinya meledak. Rambut dan janggutnya berwarna emas. Dia berubah menjadi manusia emas dan menyerang Lu Ming. Kekuatan-kekuatan lain juga meletus dan menyerang Lu Ming. Membunuh. Ayo, Lu Ming berteriak dingin dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan semua 12 jenis kekuatan surgawi dan aura kuno meledak. Puci, Lu Ming melayangkan pukulan dan seorang ahli Raja Surgawi tingkat ke-6 dari keluarga Qin meledak menjadi kabut berdarah. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengaktifkan tubuh emas iblis langit secara maksimal. Ia terus-menerus meninju dengan kedua tangannya dan menghadapi pukulan dari seorang tetua keluarga jin. Bab 3285, Membunuh God King Cakrawala ke-8. Lu Ming bertukar pukulan dengan seorang tetua dari klan jin. Tingkat kultivasi tetua itu berada di tingkat ke-7 alam Raja Surgawi, yang merupakan Raja Surgawi tingkat tinggi. Namun, setelah tabrakan itu, seluruh lengannya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Orang tua keluarga jin menjerit dan mundur. Membunuh. Lu Ming segera menyusulnya. Ia menatap tetua itu dan melancarkan serangan. Selamatkan aku. Orang tua itu sangat ketakutan. Dia mundur dengan cepat, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia sudah bisa mengetahui bahwa basis kultivasi Lu Ming berada di alam Raja Dewa tingkat keempat. Saat itu, Lu Ming hanya berada di tingkat pertama alam Raja Dewa ketika ia menghadiri Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, kultivasi Lu Ming telah menembus ke tingkat keempat alam Raja Dewa. Ini adalah alam Raja Dewa, bukan alam Kaisar Bela Diri atau alam Penguasa Bela Diri. Melewati 3 tingkat dalam waktu kurang dari 1000 tahun, kecepatan ini terlalu mengerikan. Tentu saja, kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih mengerikan. Alam Raja Surgawi tingkat keempat 3 tingkat lebih tinggi darinya. Dia adalah Raja Surgawi tingkat ke-7, Raja Surgawi tingkat tinggi. Hatinya menjadi dingin. Kamu mencari kematian. Tekan.
Teriakan marah terdengar dari samping. Sebuah tangan emas besar menekan Lu Ming dengan aura yang mengerikan. Seluruh langit bergetar di bawah tangan besar ini. God King tingkat ke-8. Dalam sekejap, Lu Ming menentukan tingkat kultivasi orang yang menyerangnya. Ada juga perasaan kuno dalam kekuatan Sen-nya. Ini berarti bahwa orang ini telah membangkitkan faktor kekuatan Sen asal. Namun, Lu Ming tidak takut pada Raja Dewa tingkat 8. Dia mengaktifkan tubuh emas iblis langit dan menghadapi serangan itu dengan tinjunya. Berdebar, pukulan Lu Ming bertabrakan dengan Golden Palm, menciptakan dampak yang mengerikan. Seluruh langit berbintang bergetar terus-menerus. Dua ahli Divine King tingkat ke-6 tersapu oleh dampaknya. Tubuh mereka mundur dengan cepat, dan mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka terluka parah. Di kejauhan, sebuah meteorit berukuran ratusan ribu kilometer dihantam oleh seberkas energi dan langsung meledak menjadi debu. Kedua sosok itu gemetar dan mundur pada saat yang sama. God King tingkat 8. Kau punya kekuatan. Aku akan menghadapimu nanti. Lu Ming berkata dengan dingin. Tubuhnya bergoyang saat dia menghindari ahli Raja Dewa tingkat 8 dan menyerang orang-orang yang lebih lemah. Ledakan. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan kekosongan bergetar. Dua ahli lainnya dari keluarga Jin dan Qin terbunuh. Mereka yang berada di bawah tingkat ke-7 dari alam Raja Surgawi tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Hanya makhluk yang berada di alam Raja Dewa tingkat ke-7 yang mampu bertahan selama beberapa saat. Setelah membunuh beberapa orang, Lu Ming berhasil menyusul tetua dari keluarga Jin yang terluka parah olehnya. Tetua itu hampir mati ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Tombak dewa yang mendominasi muncul di tangan Lu Ming. Tombak itu berubah menjadi sambaran petir dan menembus udara. Puci, orang tua dari keluarga Jin dipaku di udara. Setelah membunuh tetua keluarga Jin, tombak itu kembali ke telapak tangan Lu Ming dan dia mengayunkannya. Sungai Dao Tombak. Lu Ming bergumam. Sebuah sungai besar muncul di langit. Sungai itu panjangnya puluhan ribu mil dan menyelimuti keempat ahli dari keluarga Jin dan Qin. Setelah beberapa teriakan, keempat pembangkit tenaga listrik itu semuanya mati. Dalam waktu yang singkat, Lu Ming telah membunuh 8 ahli berturut-turut. Total ada 12 ahli dari keluarga Jin dan Qin. Sekarang, hanya tersisa 4 orang. Keempat orang lainnya memperlihatkan ketakutan di mata mereka. Ayo kita bersatu dan membunuhnya. Seorang anggota keluarga Jin berteriak. Namun, dia sudah mengirim pesan kepada keluarga Jin sebelumnya. Keempat orang yang tersisa semuanya adalah ahli. 2 dari mereka berada di alam ke-8 dan 2 lainnya berada di alam Raja Dewa ke-7. Mereka masih ingin membunuh Lu Ming. Tinju Dewa 7 luka, memutuskan tangan tanpa izin. Keempat ahli itu berkumpul dan menyerang Lu Ming untuk mencegahnya menjatuhkan mereka satu persatu. Bagus sekali, aku akan menghabisi kalian semua sekaligus. Mata Lu Ming berkedip-kedip, seolah-olah matahari dan bulan sedang mengambang. Kemudian, bulan yang terang dan matahari yang besar terbit di atas kepala Lu Ming. Bulan dan matahari yang terang bersinar dengan cahaya dan terbang menuju keempat ahli keluarga Jin dan Qin. Tubuh mereka bergetar tak dapat dijelaskan, dan serangan mereka juga bergetar hebat. Kemudian, seperti es dan salju yang bertemu api, mereka benar-benar mencair. Itulah teknik rahasia asal. Seorang ahli God King tingkat 8 dari klan Qin berseru. Sekali lagi, gerbang penguasa. Lu Ming berteriak dingin. Pintu dominasi muncul dan menekan pihak lain. Adapun Lu Ming sendiri, dia memegang tombak Dewa Tirani dan menyerang maju. Dalam sekejap, Lu Ming mengeluarkan 4 jenis keterampilan rahasia asal. Keempat ahli dari keluarga Jin dan Qin hampir mati ketakutan. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka semua tidak percaya. Mustahil. 4 keterampilan rahasia asal. Monster, cepat, sampaikan berita ini ke keluarga. Kita harus membunuh orang ini dengan cara apapun. Beberapa di antara mereka meraung marah, ingin menyebarkan berita itu. Namun, Lu Ming tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Bulan dan matahari menekan mereka, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk besar darah. Khususnya 2 ahli Raja Surgawi tingkat 7, lapisan cahaya muncul di tubuh mereka saat mereka mulai mencair. Ayo pergi. Melihat ini, 2 ahli alam Raja Dewa tingkat 8 meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka mencoba melarikan diri. Dan EBSP, namun,
Penindasan gerbang dewa telah mencabik-cabik Raja Surgawi tingkat 8 keluarga Qin menjadi berkeping-keping dan membunuhnya di tempat. Lu Ming mengayunkan tombak dewa tirani itu. Sungai Dao tombak yang panjang muncul dan menyelimuti ahli Raja Dewa tingkat 8 dari klan Jin. Orang ini sangat kuat. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Seluruh langit berbintang bergetar, dan dia ingin segera keluar. Mata Dewa Yin Yang, Lu Ming bergumam dan mengeluarkan jurus rahasia mengerikan lainnya. Serangkaian rune aneh dan misterius muncul dan menyelimuti ahli keluarga Jin. Setelah mengalami begitu banyak serangan yang mengerikan, pihak lain akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dengan teriakan yang mengerikan, pertahanannya berhasil ditembus. Sesaat kemudian, bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Pada saat ini, dua eksistensi Raja Surgawi tingkat ke-7 telah berubah menjadi abu di bawah sinar bulan dan matahari yang terang. Lu Ming menghela napas panjang lega dan menyimpan semua keterampilan rahasia asal. Untungnya, dia memiliki formula ukuran. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menampilkan begitu banyak keterampilan rahasia asal sekaligus, belum lagi keterampilan rahasia mengerikan dari mata Dewa Yin Yang. Sepertinya dengan kekuatanku, aku tidak akan kesulitan membunuh seseorang di alam Raja Dewa tingkat 8 yang tidak terlalu mengerikan. Lu Ming tengah berpikir keras. Baru saja, dia hampir meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya dan menampilkan segala macam cara yang mengerikan untuk mengalahkan pihak lain dalam satu gerakan. Padahal, dia punya cara yang lebih mudah untuk membunuh pihak lain. Jangan lupa, peti mati perunggu ungunya masih ternoda lumpur. Jika dia melemparkan lumpur, itu akan cukup untuk membunuh pihak lain dengan mudah. Namun, kemampuan Lu Ming telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Dia terutama ingin menguji kekuatan tempurnya. Dia sangat puas dengan kekuatan tempurnya sendiri. Perlu diketahui bahwa sangat sulit bagi Raja Dewa untuk melawan lawan yang 4 tingkat lebih tinggi dari mereka. Membunuh lawan yang 4 tingkat lebih tinggi darinya saja sudah merupakan hal yang mengerikan baginya. Lu Ming membakar semua mayat keluarga Jin dan Qin. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu. Setelah berkeliling beberapa kali dan memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke pintu masuk lain dari hantu iblis. Tidak lama kemudian, Lu Ming masuk melalui pintu masuk itu dan melaju ke arah hantu iblis itu lagi. Bab 3286 dikelilingi. Ketika Lu Ming kembali ke alam hantu, dia mengirimkan transmisi suara kepada Yuan Huan, pemimpin klan pertempuran kera bawah. Tidak lama kemudian, Yuan Huan tiba. Leluhur perang, apakah kamu membutuhkan bantuan kami kali ini? Yuan Huan telah menebak motif Lu Ming. Benar sekali, aku sudah menetap di dinasti suci yang hampa. Selanjutnya, aku butuh beberapa ahli untuk membantuku mengembangkan kekuatanku. Kata Lu Ming. Baiklah, leluhur perang, ikuti aku. Aku akan memilih seorang ahli untukmu. Kata Yuan Huan. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi menyelimuti Lu Ming dan membawanya pergi. Dengan beberapa kilatan, mereka tiba di wilayah klan pertempuran kera bawah. Lu Ming menghela napas dengan emosi. Kecepatan Yuan Huan benar-benar mencengangkan. Dia menantikannya sekaligus iri. Leluhur pertempuran, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan mengaturnya. Yuan Huan berkata lalu pergi. Lu Ming tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekitar setengah hari kemudian, Yuan Huan kembali dengan beberapa ratus anggota klan tempur kera bawah. Para anggota klan tempur kera bawah ini sudah tua atau setengah baya. Aura mereka sangat kuat, setidaknya jauh lebih kuat dari Lu Ming. Leluhur perang, ada total 300 orang di sini. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat ke-7 Raja Surgawi atau lebih tinggi. Adapun para dewa surgawi, banyak dari mereka yang mengasingkan diri. Akan butuh waktu untuk mengundang mereka keluar. Kata Yuan Huan. Tidak apa-apa, kalau begitu kita tunggu beberapa hari lagi. Kata Lu Ming. Sangat cepat, 3 hari telah berlalu. Asyik. Tiba-tiba, selusin sosok muncul di langit. Total ada 11 anggota klan Nether Ape War. Setiap anggotanya membuat Lu Ming merasa ngeri dan tidak bisa menahannya. Tuhan yang surgawi. Naluri pertama Lu Ming memberitahunya bahwa mereka semua adalah dewa-dewi. Orang yang memimpin adalah sesepuh agung klan pertempuran kera hitam, Yuan Chong. Kudengar leluhur perang akan membawa para ahli untuk berkembang, jadi aku datang tanpa diundang. Kali ini, aku harus pergi bersama leluhur perang.
Begitu dia tiba, si kera mulai berteriak. Lu Ming tersenyum. Ia teringat saat pertama kali ia datang ke sini, para pengikut kera ingin membunuhnya. Setelah diyakinkan oleh Lu Ming, dia lebih patuh daripada orang lain. Yuan Chong, sebagai tetua pertama, sepertinya tidak baik bagimu untuk keluar seperti ini. Yuan Huan berkata tanpa berkata apa-apa. Dia tidak memberitahu Yuan Chong dan dia datang tanpa diundang. Apa yang tidak bagus? Tidak apa-apa asalkan kamu yang memimpin klan pertempuran kera hitam. Aku sudah terkurung di tempat ini selama bertahun-tahun. Jika aku tidak keluar dan melihat-lihat, aku akan menjadi gila. Yuan Chong berteriak. Yuan Huan tidak berdaya. Baiklah, kalau begitu biarkan tetua agung pergi. Lu Ming berkata. Kemampuan Yuan Chong tidak terduga. Dia pasti bisa membantunya saat mereka keluar. Setelah itu, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Yuan Huan dan meninggalkan wilayah hantu bersama dengan 11 dewa tuan dan 300 orang ahli alam raja dewa tingkat ke-7 ke atas dari klan pertempuran kera bawah. Meskipun klan pertempuran kera bawah adalah bawahan Jingyu, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selama mereka tidak memberitahu orang lain tentang hubungan antara klan pertempuran kera bawah dan Jingyu, tidak masalah jika mereka membawanya ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan pintu masuk hantu iblis. Setelah pergi, para anggota klan pertempuran kera hitam semuanya mengenakan jubah hitam longgar yang menutupi tubuh dan wajah mereka. Setelah itu, mereka menuju ke rumah besar 9 Raja Surgawi Mutlak. Lu Ming ingin menggunakan susunan teleportasi medan antar bintang dari rumah besar 9 Raja Surgawi Mutlak. Namun mereka dihentikan sebelum bisa terbang jauh. Rune pada tiba-tiba muncul di langit berbintang di depan. Rune itu bersinar, dan sekelompok orang melangkah keluar dari rune tersebut. Mereka semua mengenakan jubah emas, dan jumlahnya ada ribuan. Mereka semua adalah ahli keluarga jin. Sebelumnya, pihak lain telah menyiapkan formasi penyembunyian di sini. Lu Ming mengerti bahwa keluarga Jin dan Qin mungkin telah menyebarkan berita itu beberapa hari yang lalu. Lu Ming, kau memang ada di dekat sini. Siapa orang-orang ini? Kau sangat licik. Seorang pakar klan Jin berbicara dengan dingin. Keluarga Jin. Hehe, aku tidak menyangka mereka akan mengirim ribuan ahli. Mereka benar-benar sangat menghargaiku, Lu Ming. Lu Ming mencibir. Lu Ming, jika kau tidak mati, keluarga Jin tidak akan tenang. Apapun yang terjadi, aku akan membunuhmu. Seorang pakar dari klan Jin berkata dengan dingin. Saya khawatir kalian tidak bisa membunuh saya. Lu Ming berkata dengan tenang, ekspresinya tenang. Kalau dia sendirian, dia tidak akan begitu tenang, tetapi dia memiliki banyak ahli di sisinya. Benarkah? Menurutmu hanya keluarga Jin yang mengirim orang? Kalian semua, keluarlah. Pakar dari keluarga Jin berteriak. Seketika, rune memenuhi udara di sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Jelas bahwa ini adalah arai tersembunyi lainnya. Lalu, muncullah sekelompok besar tokoh. Keluarga Qin, keluarga bersayap, sangat bagus, semuanya ada di sini. Lu Ming mencibir. Orang-orang yang muncul kemudian adalah dari keluarga Qin dan keluarga orang bersayap. Setiap keluarga sebenarnya telah mengirim lebih dari 1000 ahli. Mereka benar-benar sangat menghargai Lu Ming. Dengan ribuan ahli di sekitar Lu Ming, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Haha, apakah kamu melihatnya? Lu Ming, meskipun aku tidak tahu kemana kamu membawa kelompok pembantu ini, aku akan membiarkan mereka dikuburkan bersamamu. Tuan keluarga Jin tertawa. Jangan bicara omong kosong padanya, bunuh dia. Suara dingin terdengar dari kerumunan keluarga Jin. Kemudian, seorang tetua melangkah keluar. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan aura mengerikan meledak. Ledakan. Pria itu mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan emas yang besar mencengkeram Lu Ming dan anggota klan pertempuran kera hitam lainnya. Telapak tangan itu menutupi langit dan tampaknya mampu menghancurkan sebuah planet. Dewa-dewa, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik alam dewa-dewa. Kali ini, untuk menghadapi Lu Ming, keluarga Jin benar-benar langsung mengirim seorang ahli dewa-dewa. Di 9 istana Raja Surgawi Mutlak, keberadaan alam dewa-dewa sangatlah langka. Bahkan keluarga Jin yang kuat tidak akan memiliki banyak keberadaan di alam ini. Dia benar-benar bersedia membayar harga yang sangat mahal. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali.
Karena seorang ahli dewa-dewa dari klan pertempuran kera hitam telah melangkah keluar. Dia mengeluarkan raungan rendah dan melayangkan pukulan. Sebuah tinju raksasa melesat melintasi langit dan menghantam Golden Palm. Ledakan. Seluruh langit berbintang menjadi gempar. Saat keduanya bertabrakan, seberkas cahaya melesat keluar dari titik tabrakan dan langsung menembus 7 atau 8 meteorit. Itu benar-benar merusak. Kemudian, tinju dan telapak tangan emas bergetar hebat dan runtuh satu demi satu. Alam dewa surgawi, kau juga punya alam dewa surgawi. Tuan dewa dari keluarga jin memiliki ekspresi yang jelek. Mereka mengira bahwa dengan mengirim seorang dewa untuk membunuh Luming, mereka akan aman. Mereka tidak menyangka bahwa akan ada dewa di sisi Luming. Ini di luar dugaan mereka. Teman ini, kami berasal dari keluarga jin, keluarga Qin, dan keluarga manusia bersayap di 9 istana Raja Surgawi Mutlak. Luming ini adalah musuh bebuyutan kami. Membantunya tidak akan ada gunanya bagimu. Mengapa kamu tidak membantu kami membunuh orang ini? Ketiga keluarga kami pasti akan menyiapkan hadiah yang berlimpah. Ahli dewa-dewa dari keluarga jin berbicara, ingin membuat dewa-dewa dari klan pertempuran kera dunia bawah berpindah pihak. Sudut mulut Luming melengkung membentuk senyum mengejek. Sungguh konyol membuat klan petarung kera dunia bawah berpindah pihak. Oh, kamu punya dendam terhadap leluhur perang. Kalau begitu, kalian semua pantas mati. Pakar dari klan pertempuran kera hitam itu berbicara dengan suara dingin. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 3287, membunuh jalan mereka menuju tanah leluhur tiga keluarga. Orang-orang dari keluarga Jin, Qin, dan manusia bersayap semuanya tercengang. Leluhur perang. Apa maksudnya? Membunuh. Ahli dari klan pertempuran kera hitam itu tidak peduli dengan hal lain. Dia segera menyerang dan melancarkan pukulan. Tinjunya dengan cepat membesar dan menutupi langit. Ayo serang bersama dan bunuh Luming. Penguasa surgawi dari keluarga jin meraung dan menyerbu ke depan untuk melawan penguasa surgawi dari klan pertempuran kera bawah. Membunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang dari keluarga jin, Qin, dan orang bersayap berteriak dan menerkam Luming dan yang lainnya. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang bersama, aura mengerikan mengguncang langit berbintang. Hal ini terutama berlaku bagi makhluk bersayap. Sebuah sambaran petir melesat ke arah Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kilatan petir ini dibentuk oleh seorang ahli dari keluarga manusia bersayap. Ahli ini juga seorang dewa. Kali ini, bukan hanya keluarga jin saja yang mengirimkan dewa-dewa mereka, bahkan keluarga manusia bersayap pun mengirimkan dewa-dewa mereka. Hanya keluarga Qin yang tidak mengutus seorang dewa. Dewa-dewa dari keluarga manusia bersayap mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia ingin membunuh Luming dalam satu gerakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Aku akan melakukannya, kata tetua agung dari klan petarung kera hitam. Matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia tidak bertarung selama bertahun-tahun, dan tangannya gatal ingin bertarung. Dia menggeser tubuhnya sedikit dan mendarat di depan Luming. Dia melancarkan pukulan sederhana. Ledakan. Kekosongan di depannya meledak seolah-olah seluruh langit berbintang telah meledak. Kekuatan tinju yang mengerikan itu melesat menuju ahli dewa-dewa dari keluarga manusia bersayap. Tidak, dewa-dewa dari keluarga manusia bersayap itu tampaknya merasakan sesuatu yang sangat menakutkan dan berteriak ketakutan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Penguasa dewa keluarga manusia bersayap telah dibunuh oleh Yuan Chong dalam sekejap. Terlebih lagi, kekuatan tinju Yuan Chong tidak berhenti dan terus menyerang ke arah orang-orang bersayap yang tersisa. Degup, degup, kemanapun kekuatan tinju itu lewat, para ahli dari keluarga orang bersayap akan meledak satu persatu. Dalam sekejap, semua ahli dari keluarga orang bersayap di daerah itu telah meledak. Lebih dari 1000 ahli dari keluarga makhluk bersayap telah dimusnahkan dalam sekejap. Orang-orang dari keluarga Jin dan Qin membeku. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Lari, cepat lari, cepat lari. Ada eksistensi yang tak terkalahkan di sisi lain, lari. Kemudian, orang-orang dari keluarga Jin dan Qin mulai berteriak ketakutan. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Satu pukulan, hanya satu pukulan, dan dia membunuh seorang dewa raja dari keluarga Winged Ones dan ribuan ahli. Kekuatan macam apa ini?
Ada makhluk mengerikan di samping Lu Ming. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan mati. Bahkan Dewa Klan Jin pun ketakutan setengah mati. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan ia ingin melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin ahli tingkat Dewa Raja dari klan pertempuran Kera Hitam membiarkannya lolos? Teknik pertarungan hantu. Teknik pertarungan hantu. Sang penguasa Dewa Klan Pertarungan Kera Hitam berteriak dan menggunakan teknik rahasia Klan Pertarungan Kera Hitam, teknik pertarungan hantu. Setelah menggunakannya, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda. Ledakan. Dia melancarkan pukulan dan tubuh ahli keluarga Jin bergetar hebat. Dia memuntahkan darah dan terlempar. Setelah itu, ahli dari klan pertempuran Kera Gelap melangkah ke udara dan menyerang, tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur napas. Aku serahkan orang-orang ini padamu. Bunuh mereka semua. Yuan Chong memberi instruksi kepada para ahli Raja Dewa lainnya dari klan pertempuran Kera Bawah. Serahkan padaku. Aku akan melakukannya. Ada 2 ahli dewa dari klan pertempuran Kera Bawah yang menyerang keluarga Qin dan Jin. Hualala, salah satu anggota klan pertempuran Kera Hitam mengulurkan tangan besar. Tangan berbulu itu menutupi langit dan menuju ke arah tentara klan Qin. Tangan itu sepenuhnya menyelimuti ribuan orang klan Qin. Jangan, ampuni aku, Lu Ming, ampuni aku. Lu Ming, kamu harus kejam. Orang-orang dari keluarga Qin berteriak dengan berbagai cara. Ada yang memohon belas kasihan, ada yang menangis dan berteriak, dan ada yang mengumpat dengan marah. Namun, tangan berbulu besar itu tiba-tiba mencengkeram, dan teriakan itu pun berhenti tiba-tiba. Lebih dari 1000 ahli keluarga Qin telah terbunuh. Di sisi lain, ahli lain dari klan pertempuran Kera Hitam melancarkan pukulan. Sebuah ledakan besar terjadi di langit berbintang, dan kekuatan penghancurnya menewaskan lebih dari 1000 ahli dari keluarga Jin. Pada saat ini, hanya Tuan Dewa dari klan Jin yang tersisa. Namun, pihak lawan juga tidak dalam kondisi yang baik. Dia sudah terluka parah dan terus-menerus muntah darah. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Monster macam apa yang telah disinggung oleh keluarga Jin kita? Surga ingin menghancurkan keluarga Jinku. Sang Dewa Klan Jin mendesah dan hatinya bagaikan abu yang mati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup hari ini. Terlebih lagi, dia sepertinya telah melihat akhir dari keluarga Jin. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Keluarga Jin seharusnya tidak memprovokasi Lu Ming. Namun, sudah terlambat. Aduh! Sebuah tinju menembus jantungnya dan kekuatan penghancur meledak. Ahli dewa-dewa dari keluarga Jin meledak. Pada titik ini, ribuan pasukan yang dikirim oleh klan Jin, klan Qin, dan klan orang bersayap telah dimusnahkan sepenuhnya. Namun, Lu Ming tidak ingin melepaskannya. Klan Jin, klan Qin, dan klan manusia bersayap bertekad untuk membunuh Lu Ming. Mereka bahkan telah mengirim para dewa. Jika dia tidak membawa para ahli dari klan pertempuran Kera Bawah bersamanya, dia akan berada dalam bahaya nyata. Ketiga keluarga ini tidak dapat dibiarkan hidup. Akan tetapi, markas besar ketiga keluarga itu berada di rumah besar 9 Raja Surgawi Absolut. Kekuatan keseluruhan dari Nine Absolute Heavenly King Mansion masih sangat mengejutkan. Jika dia membawa para ahli dari Nether AP Battle Clan untuk membunuh dan memasuki Nine Absolute Heavenly King Mansion, mereka mungkin tidak akan cukup. Akan tetapi, meskipun markas besar keluarga-keluarga besar berada di 9 rumah Raja Surgawi Absolut, tanah leluhur mereka berada di wilayah bintang yang berbeda. Lalu kita akan menghancurkan klan Jin, klan Qin, dan tanah leluhur para Winged. Lu Ming berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengubah arahnya dan menuju ke arah lain. Daerah bintang Sungai Emas merupakan tanah leluhur keluarga Jin. Bintang Golden River, planet kehidupan yang besar, sangat makmur. Di sana, ada kota raksasa yang megah. Di kota besar ini, tinggi dewa keturunan keluarga Jin. Lu Ming muncul di langit di atas kota besar bersama para petinggi klan pertempuran Kera Gelap. Siapa kalian? Berdiri di langit tidak menghormati klan Jin. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk turun dan mengakui kesalahan kalian. Di tembok kota, seorang ahli dari keluarga Jin melihat Lu Ming dan kelompoknya. Dia langsung berteriak dengan nada sombong. Ledakan. Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya pada pihak lain. Dia segera bertindak. Tombak dewa yang mendominasi dipegang di tangannya dan dia menyerang dengan tombak itu. Cahaya tombak sepanjang 1 juta mil, sebesar gunung, menghantam kota raksasa itu.
Tentu saja, kota raksasa itu terlalu besar. Sinar tombak sepanjang 1 juta mil hanya terlihat sekali di kota raksasa itu. Kau mencari kematian. Menyerang. Di tembok kota, para pengawal keluarga Jin berteriak dengan marah. Satu persatu, mereka terbang ke langit dan menyerbu ke arah Lu Ming dengan cahaya kemasan. Akan tetapi, saat pancaran tombak Lu Ming jatuh, para penjaga itu meledak dan terbunuh seketika. Mengingat kekuatan tempur Lu Ming saat ini, seorang raja surgawi biasa akan terbunuh dalam hitungan detik. Siapa ini? Kamu mencari kematian. Ada yang memprovokasi kita. Pergi dan bunuh mereka. Kota besar itu menjadi waspada, dan banyak ahli bergegas keluar. Bab 3288 Perhitungan Besar. Di kota besar keluarga Jin, ada cahaya keemasan di mana-mana. Pilar cahaya keemasan menjulang ke langit. Master keluarga Jin yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar untuk membunuh orang-orang yang memprovokasi mereka. Aku serahkan pada kalian, Lu Ming berkata dan mundur. Ada banyak ahli di tanah leluhur keluarga Jin. Dia tidak akan pergi ke sana dengan bodoh, jadi dia secara alami menyerahkannya kepada Yuan Chong dan yang lainnya. Aku akan melakukannya, Yuan Chong menunjukkan ekspresi gembira. Dia telah menahannya terlalu lama, dan begitu dia memiliki kesempatan untuk menyerang, dia tidak dapat menahannya. Ledakan. Yuan Chong melangkah keluar dan muncul di tengah kota. Ia melangkah maju dan sebuah kaki besar terbentuk dan melangkah turun dari langit. Seketika, teriakan memenuhi udara saat sejumlah besar anggota keluarga Jin terbunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaki raksasa itu menginjak kota raksasa itu, menyebabkan seluruh kota berguncang. Di tengah kota raksasa itu, muncul jejak kaki yang panjangnya puluhan juta mil. Banyak sekali orang yang meninggal di bawah jejak kaki ini. Sialan, siapa yang berani membuat masalah di tanah leluhur keluarga Jin? Aktifkan formasi pembunuh. Raungan dahsyat datang dari kedalaman tanah leluhur keluarga Jin, dan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit. Pusat kekuatan alam dewa surgawi yang lain. Lu Ming menghela napas. Warisan keluarga Jin benar-benar dalam. Mereka telah mengirim seorang dewa sebelumnya dan sekarang, ada dewa lain di tanah leluhur. Di markas besar 9 rumah Raja Surgawi Absolut, setidaknya ada satu tuan dewa yang bertanggung jawab. Dalam hal itu, keluarga Jin akan memiliki setidaknya 3 dewa sir. Asyik, rune yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi kota besar keluarga Jin. Dinding kota juga ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah formasi mematikan yang telah disiapkan oleh klan Jin selama bertahun-tahun. Begitu diaktifkan, formasi ini dapat membunuh seorang dewa. Membunuh. Tuan surgawi dari keluarga Jin berada di posisi inti dan bertanggung jawab atas susunan tersebut. Formasi itu memancarkan cahaya keemasan tak berujung, yang berkumpul menjadi pedang emas dan menebas Yuan Chong. Sebuah retakan hitam pekat muncul di langit sementara ledakan terus terjadi. Dalam sekejap, pedang pertempuran emas telah menebas di depan Yuan Chong. Yuan Chong mengulurkan cakar berbulunya dan meraih ke depan. Pedang tempur emas itu tersangkut di tangannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Wah! Kemudian, Yuan Chong meremas dengan kuat dan pedang emas itu hancur, berubah menjadi energi dan menghilang. Semua orang di keluarga Jin, termasuk dewa-dewa, sangat terkejut hingga mata mereka hampir terbelalak. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Tidak bagus. Para ahli dewa-dewa dari keluarga Jin merasa hati mereka menjadi dingin. Formasi pembunuh absolut keluarga Jin mereka sangat kuat dan dapat membunuh dewa-dewa. Namun, Yuan Chong dengan mudah menangkapnya dan menghancurkan pedang pertempuran yang dipadatkan oleh formasi tersebut. Sejauh yang dia tahu, hanya ada beberapa orang di seluruh 9 istana Raja Surgawi Absolut yang dapat melakukan ini. Teman ini, penguasa surgawi klan Jin segera berbicara untuk menenangkan Yuan Chong. Namun, Yuan Chongcai tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia sudah bergerak dan meninju. Ledakan. Kota besar itu berguncang hebat, dan ledakan terus terjadi di segala arah. Basis formasi dari formasi pembunuh absolut hancur, dan formasi pembunuh absolut pun hancur. Ayo, bertarunglah denganku. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Kemudian, Yuan Chong menyerbu ke arah ahli tingkat Dewa Raja dari keluarga Jin dan meninjunya. Dewa-dewa ketakutan dan mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi emas saat ia menggunakan teknik rahasia klan Jin, tangan pemutus kekosongan dan pedang pemutus kekosongan.
Akan tetapi, pukulan Yuan Chong menyebabkan penguasa surgawi klan Jin itu batuk darah dan tubuhnya hampir retak. Dia sedikit lebih kuat dari Tuan Dewa dari keluarga Jin, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Chong. Setelah nyaris menghalangi dua gerakan, dia dibunuh oleh Yuan Chong. Terlalu lemah, sangat membosankan. Yuan Chong menggelengkan kepalanya. Semua orang di keluarga Jin lari. Beberapa tokoh penting keluarga Jin berteriak, meminta keluarga Jin untuk melarikan diri. Setiap orang yang berhasil lolos berjumlah 1 orang. Namun, ada terlalu banyak dewa tertinggi di sekitar Luming. Mereka memblokir semua arah dan semua ahli keluarga Jin yang melarikan diri terbunuh. Sesaat kemudian, kota besar keluarga Jin meledak. Hampir semua anggota keluarga Jin yang berada di atas alam abadi terbunuh. Adapun mereka yang berada di bawah alam dewa bela diri, Luming tidak peduli untuk membunuh mereka. Tanah leluhur keluarga Jin dihancurkan begitu saja. Setelah itu, Luming dan yang lainnya mengubah posisi mereka dan menyerang tanah leluhur para makhluk bersayap. Tanah leluhur keluarga bersayap itu sangat aneh. Itu adalah pohon kuno yang sangat besar yang melayang di langit berbintang. Pohon kuno ini terlalu besar, seperti planet kecil, dan banyak sekali manusia bersayap tinggal di sini. Luming dan yang lainnya tiba dengan sangat cepat. Keluarga bersayap tidak tahu bahwa tanah leluhur keluarga Jin telah dihancurkan. Tak lama kemudian, pohon kuno itu meledak. Para ahli dari keluarga manusia bersayap di atas alam abadi hampir sepenuhnya musnah. Setelah memusnahkan tanah leluhur makhluk bersayap, mereka menyerang tanah leluhur klan Qin dan menghancurkannya. Luming tidak menunjukkan belas kasihan. Ketiga keluarga bangsawan ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Jika dia tidak beruntung, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Luming tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Setelah memusnahkan tanah leluhur 3 keluarga bangsawan, Luming membawa anggota klan pertempuran kera hitam dan meninggalkan rumah 9 raja surgawi tertinggi. Tak lama kemudian, berita tentang hancurnya tanah leluhur 3 keluarga bangsawan pun menyebar, menggemparkan seluruh rumah 9 raja surgawi absolut. Ini adalah berita yang mengejutkan. Tanah leluhur dari 3 keluarga bangsawan besar dengan fondasi yang dalam dan warisan yang tak terhitung jumlahnya telah hancur. Ini adalah masalah yang terlalu serius. Para pemimpin 3 keluarga bangsawan hampir pingsan karena marah ketika mendengar berita itu. Seketika itu juga, 9 istana Raja Surgawi Absolut dan 3 keluarga bangsawan mengutus para ahli mereka ke tanah leluhur 3 keluarga bangsawan tersebut untuk mencari petunjuk, namun mereka tidak menemukan apapun. Siapa dia? Siapa dia? Saat petinggi ketiga keluarga bertemu, kepala keluarga Jin berteriak dengan mata merah. Hatinya berdarah. Tanah leluhur mereka hancur, dan banyak ahli terbunuh. Mulai sekarang, keluarga Jin pasti akan mengalami kemunduran yang dahsyat dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mungkinkah itu Luming? Kepala keluarga manusia bersayap menggertakkan giginya, matanya juga merah. Semua orang terkejut. Mungkinkah itu benar-benar Luming? Itu karena mereka tidak dapat menghubungi para ahli yang mereka kirim untuk menyergap Luming. Mereka bahkan tidak dapat menghubungi para dewa. Mereka mengerti bahwa itu kemungkinan besar adalah bencana. Ada begitu banyak ahli yang menyergap Luming, tetapi peluangnya tidak berpihak pada mereka. Ini membuktikan bahwa Luming memiliki ahli yang menakutkan di sisinya. Kemudian, mereka menduga bahwa kemungkinan besar Luming lah yang membunuh orang-orang yang menyergapnya. Dalam kemarahannya, ia membunuh orang-orang yang berhasil mencapai tanah leluhur 3 keluarga bangsawan utama. Ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Luming, Luming, kamu harus mati. Mereka meraung marah dan merasa ngeri pada saat yang sama. Sungguh mengerikan memiliki eksistensi sekuat itu di sisi Luming. Jika mereka tidak bersembunyi di rumah besar 9 Raja Surgawi, kemungkinan besar mereka juga akan berada dalam bahaya. Sampaikan perintahnya. Orang-orang dari klan tidak boleh meninggalkan rumah 9 Raja Surgawi Absolut di masa mendatang. Turunkan pesanan saya. Setelah itu, ketiga keluarga bangsawan itu memberikan perintah kepada para ahli mereka untuk tidak meninggalkan rumah 9 Raja Surgawi Absolut. Mereka takut dan hanya bisa bersembunyi. Soal balas dendam, lupakan saja. Hidup mereka lebih penting sekarang. Luming dan yang lainnya meninggalkan rumah 9 Raja Surgawi Absolut, tetapi tidak segera kembali ke ibu kota suci kehampaan yang agung. Sebaliknya,
Mereka menuju tambang emas giok hitam. Jenderal dari tentara giok hitam, Bie Kuo, pernah ingin membunuhnya di masa lalu. Sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, Lu Ming harus mencari tahu siapa orang yang menghasut Bie Kuo untuk membunuhnya. Bab 3289, Naga Surgawi dihancurkan. Setelah Lu Ming tiba di tambang emas giok hitam, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Bie Kuo telah menghilang. Orang yang bertanggung jawab atas kediaman Jenderal Angkatan Darat Giok Hitam adalah orang lain. Lu Ming memimpin Yuan Chong dan yang lainnya untuk menahan pria itu dan memaksanya untuk memberitahu mereka keberadaan Bie Kuo. Pria itu ketakutan dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Ternyata Bie Kuo telah dipindahkan sejak lama. Sejak sisa-sisa dinasti Iblis Suci menyerang tambang emas giok hitam, Bie Kuo dan beberapa wakil jenderalnya telah dipindahkan. Mengenai kemana dia akan dipindahkan, dia tidak tahu. Ini benar-benar sangat mudah. Lu Ming merasa agak tidak berdaya. Jelaslah bahwa pihak lain sudah lama siap. Lu Ming memperkirakan bahwa terlepas dari apakah dia mati atau tidak, Bie Kuo dan beberapa wakil jenderal akan dipindahkan. Mereka bahkan mungkin dibunuh untuk mencegah siapapun menyelidiki Bie Kuo dan yang lainnya. Dengan terputusnya petunjuk Bie Kuo, Lu Ming hanya bisa membawa Yuan Chong dan yang lainnya ke ibu kota suci kehampaan yang agung. Dengan status Lu Ming saat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membawa beberapa ratus orang ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung. Setelah memasuki ibu kota suci kehampaan besar bersama Yuan Chong dan yang lainnya, Lu Ming membawa mereka ke kediaman Lan Sang dan tinggal bersamanya. Tempat ini relatif terpencil, dan pada saat yang sama, ada cara untuk saling menjaga satu sama lain dengan Lan Sang. Setelah menenangkan Yuan Chong dan yang lainnya, Lu Ming pergi ke Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas. Namun, ia menerima berita ketika kembali. Putra Mahkota sedang mengadakan perjamuan naga surgawi dan telah mengundang para jenius terbaik dari generasi muda ibu kota suci untuk hadir. Qiu Yue juga ada di sana. Pesta naga surgawi. Lu Ming penasaran. Ia meraih seorang pemuda dan bertanya kepadanya. Hasil pertanyaan itu membuat hati Lu Ming bergetar. Yang disebut pesta naga surgawi adalah pesta yang menyajikan naga surgawi sebagai makanan lesat. Mereka memakan daging naga surgawi, meminum anggur murni yang diseduh dengan darah naga surgawi, dan menikmati hati naga surgawi. Bagaimana mungkin? Suku naga surgawi adalah salah satu suku terkuat di alam semesta purba. Bagaimana mungkin dinasti suci kekosongan besar berani melakukan ini? Lu Ming bertanya dengan kaget. Klan naga surgawi sangatlah kuat. Mereka adalah eksistensi teratas di antara ribuan ras di alam semesta purba yang luas. Mereka sangat kuat dan dapat ditemukan di mana-mana di alam semesta purba. Putra mahkota dinasti suci kekosongan besar benar-benar berani mengadakan perjamuan naga surgawi di siang bolong dan memperlakukan naga surgawi sebagai makanan lesat. Dia benar-benar berani. Jika suku naga surgawi mengetahuinya, mereka akan marah dan dinasti suci kekosongan besar akan dihancurkan dalam sekejap. Meskipun dinasti suci kekosongan besar sangat kuat, namun masih jauh dari klan naga surgawi, yang berada di puncak alam semesta purba. Salah satu ras terkuat di alam semesta. Dari mana asalmu? Pemuda itu menatap Lu Ming dengan ekspresi aneh. Apa maksudmu? Lu Ming mengerutkan kening. Ras naga dewa adalah salah satu ras terkuat di alam semesta, tetapi itu adalah masa lalu. Dahulu kala, sekitar beberapa lusin tahun bintang yang lalu, ras naga dewa dimusnahkan. Bintang leluhur ditembus, dan hampir semua penguasa ras naga dewa terbunuh. Kamu pasti datang dari tempat yang sangat terpencil, itu sebabnya kamu tidak tahu. Pemuda itu menatap Lu Ming dengan curiga. Benarkah ada hal seperti itu? Lu Ming sangat terkejut. Namun, semua yang dia ketahui tentang klan naga surgawi dipelajarinya di Sungai Astral yang kacau. Sejak dia meninggalkan Sungai Astral yang kacau, dia tidak pernah secara sengaja mencoba memahami situasi klan naga surgawi. Dia tidak pernah menyangka ras naga surgawi akan hancur, dan bahkan bintang leluhur akan dihancurkan. Kekuatan apa yang menyerang klan naga surgawi? Lu Ming bertanya lagi. Kudengar ras-ras teratas di alam semesta telah bergabung. Kudengar pula istana surgawi tertinggi juga telah bergerak. Menjelang akhir, suara pemuda itu menjadi jauh lebih lembut, seolah-olah dia sangat khawatir. Istana surgawi. Mata Lu Ming berbinar, dia merasa bahwa masalah ini jelas tidak sederhana.
Ras-ras puncak lainnya dan bahkan istana surgawi telah mengambil tindakan. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, Lu Ming mengerti bahwa cerita dari dalam bukanlah sesuatu yang bisa dia campuri. Dia hanya bisa menghela napas. Sepanjang perjalanan, dia memiliki hubungan yang baik dengan ras naga. Dia juga memiliki esensi darah 9 naga dan mengolah teknik materialisasi naga surgawi. Dia tidak pernah menyangka bahwa klan naga surgawi yang sangat kuat akan berakhir seperti ini. Makhluk terkuat dari ras naga dewa hampir musnah. Bintang leluhur hancur. Status ras naga dewa sangat berkurang. Mereka menjadi ras kecil di alam semesta. Namun, masih banyak naga dewa yang tersebar di seluruh alam semesta. Naga dewa ini menjadi target perburuan ras lain. Mereka diperlakukan sebagai hewan peliharaan, budak, tunggangan, dan bahkan makanan. Pemuda itu melanjutkan. Ia tampak meratapi nasib klan naga surgawi yang pernah menguasai alam semesta, yang berakhir seperti ini. Lu Ming tiba-tiba teringat bahwa ada 9 naga surgawi yang menarik kereta Kaisar Suci yang maha luas. Dulu, dia merasa aneh. Klan naga surgawi adalah ras puncak. Kaisar Suci Kekosongan Besar benar-benar berani menggunakan 9 naga surgawi untuk menarik keretanya. Apakah dia tidak takut akan balas dendam? Sekarang, dia mengerti segalanya. Klan naga surgawi telah menolak. Dan sekarang, sang putra mahkota sedang menyelenggarakan perjamuan naga surgawi untuk menghibur semua teladan. Konon, pesta naga suci telah digelar beberapa kali. Qiu Yue juga ada di sana, ayo kita pergi dan melihatnya. Lu Ming merenung dalam-dalam lalu meninggalkan Akademi Suci Kerajaan yang sangat luas itu. Pesta Naga Suci diadakan di Taman Seribu Musim Gugur. Taman Seribu Musim Gugur adalah kediaman pribadi sang putra mahkota. Tempat ini menempati area yang sangat luas dan sangat besar. Lingkungannya secara alami bagus, dan ada juga banyak formasi yang didirikan. Bercocok tanam di sini 10 kali lebih efektif daripada bercocok tanam di luar. Akhir-akhir ini, Taman Seribu Musim Gugur ramai dengan aktivitas, dan banyak orang jenius telah berkumpul. Di ruang terbuka yang luas, putra mahkota duduk di kursi tertinggi. Di kedua sisi putra mahkota ada pangeran kedua, para pangeran lainnya, dan para putri. Di bawah mereka ada beberapa favorit surga yang paling berkuasa, seperti kelompok favorit surga sebelumnya dari Akademi Suci Kehampaan Besar. Ada pula 20 kultivator teratas yang telah bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Kaisar Jianyi, Su Wuya, Chu Chengkong, Qian Shengxuan, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Qiu Yue adalah salah satunya. Di bawah mereka adalah favorit surga. Secara keseluruhan, mereka yang paling banyak datang adalah para jenius sebelumnya yang telah bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Bagaimanapun, mereka yang baru bergabung masih merupakan minoritas. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi masih ada ribuan orang. Ada lebih dari 10.000 orang di seluruh wilayah itu. Ada beberapa makanan lezat di meja setiap orang, tetapi tidak banyak orang yang menyentuhnya. Mereka semua menunggu daging naga dan anggur naga. Bawakan daging naga dan anggur naga. Seseorang di samping putra mahkota berteriak. Seketika sejumlah besar dayang istana yang cantik jelita membawa piring dan periuk anggur. Harum anggur tercium. Setelah baskom dibuka, aroma daging yang harum memenuhi udara. Itulah harumnya daging naga, santapan lezat yang maha kuasa. Adapun anggurnya, juga dibuat dari darah naga dan beberapa bahan suci langka. Itu juga merupakan minuman terbaik. Ada yang sudah mulai menelan ludahnya dan memainkan jari-jarinya. Di era ketika naga surgawi mendominasi alam semesta, daging naga merupakan makanan lezat yang hanya bisa dimakan oleh sedikit orang. Bukannya mereka tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka tidak berani memakannya. Begitu berita itu bocor, mereka akan menanggung pembalasan dendam gila dari klan naga. Bahkan jika seseorang memakannya, mereka akan memakannya secara diam-diam. Bagaimana dia bisa menikmatinya secara terbuka seperti sekarang? Bab 3290, Qiu Yue sangat marah. Semuanya, silakan. Putra mahkota mengangkat cangkir anggurnya dan berkata dengan keras. Silakan. Semua yang lain mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak. Saus minuman yang paling mantap. Banyak orang mendesah dengan ekspresi mabuk di wajah mereka. Tubuh mereka memancarkan cahaya terang,
dan energi spiritual mereka meluap. Anggur yang dibuat dengan darah naga mengandung banyak saripati roh. Setelah meminumnya, akan bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil daging naga dan melahapnya. Suasananya sangat ramai. Semua orang saling berbincang, mengobrol, dan minum pada saat yang bersamaan. Qiu Yue sedang duduk di meja bersama seorang wanita, mengerutkan kening. Sejujurnya, dia tidak begitu menyukai acara seperti ini. Kalau bukan karena undangan hangat dari wanita di sampingnya, dia tidak akan datang. Wanita di sampingnya juga seorang mahasiswa baru. Dia tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Qiu Yue selama misi. Namanya adalah Moning. Kakak Qiu Yue, kenapa kamu tidak makan? Moning mengambil sepotong daging naga dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menatap Qiu Yue dengan rasa ingin tahu. Aku tidak berselera makan, kamu bisa makan saja. Kata Qiu Yue. Pada saat itu, seseorang berjalan mendekat sambil membawa segelas anggur. Qiu Yue, benar, kemarilah, biar aku bersulang untukmu. Seorang pemuda berjubah hitam berkata sambil memegang secangkir anggur. Saya tidak minum. Qiu Yue berkata dengan acuh tak acuh. Wajahnya dingin dan dia tidak memberinya wajah apapun. Wajah pemuda itu menegang sejenak, tampak sedikit malu. Nona Qiu Yue, aku bersulang untukmu sebagai tanda niat baik. Tolong tunjukkan mukamu padaku. Pemuda itu melanjutkan. Enyah. Qiu Yue berteriak dingin. Wajah pemuda itu menegang. Akhirnya, dia berbalik dan pergi dengan wajah muram. Hehe, Liu Su, kamu juga ingin mendekati orang lain. Dia wanita Luming. Terdengar suara dingin. Qiu Yue menoleh dan melihat beberapa pemuda berjubah hitam. Mudah untuk mengenali bahwa orang-orang ini semuanya adalah para jenius dari 9 ketenangan Raja Surgawi. Qiu Yue mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah Nether Star, yang berada di kelompok yang sama dengan mereka. Dia pernah menantang Luming dan dikalahkan olehnya. Beberapa lainnya adalah siswa yang lebih tua dari angkatan sebelumnya. Orang yang baru saja berbicara adalah Nether Star. Wanita Luming. Kudengar Luming diserang oleh sisa-sisa dinasti sebelumnya saat dia menjalankan misi sebelumnya dan dia sudah meninggal. Sekarang dia sendirian. Pemuda lain dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan berkata sambil tersenyum. Oh, begitu. Bagus sekali. Qiu Yue, sepupuku, Yu Tian, adalah salah satu jenius terbaik di angkatan terakhir. Dia sangat tertarik padamu. Mengapa kau tidak menjadi teman sepupuku? Petik 2. Yu Xing tertawa sambil menunjuk seorang pemuda berhidung bengkok di sampingnya. Omong kosong, tuan mudaku akan baik-baik saja. Wajah Qiu Yue sangat jelek. Kau baik-baik saja. Hehe, bahkan Raja Dewa tingkat tinggi dan bahkan penguasa dewa dari pasukan awan hitam telah meninggal setelah dikepung oleh sisa-sisa dinasti sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Jika kau tidak mati, bagaimana mungkin kau menghilang selama bertahun-tahun? Tidak ada harapan. Sepupuku melihat bahwa kau cantik, jadi dia tidak peduli bahwa kau adalah wanita bekas. Kau seharusnya senang. Bintang Nether mencibir. Kata-kata ini bisa dikatakan sangat tidak menyenangkan. Qiu Yue gemetar karena marah. Dia tidak pandai berbicara, jadi dia secara alami tidak bisa berdebat dengan orang lain. Haha, kebetulan sekali. Tuan mudaku, Chu Chengkong, juga tertarik pada Nona Qiu Yue. Mengapa kau tidak mengikuti tuan mudaku, Chengkong? Pada saat ini, seorang pemuda dari klan Dewa Perang tertawa. Orang yang duduk di sampingnya adalah Chu Chengkong. Tuan muda kita Wu Fan adalah putra guru negara. Dia juga tertarik pada Nona Qiu Yue. Nona Qiu Yue, mengapa Anda tidak mengikuti tuan muda kita Wu Fan? Seorang pria muda di samping Wu Fan menggoda. Wajah Qiu Yue memerah. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Putra mahkota, pangeran kedua, dan yang lainnya hanya minum anggur dengan santai dan menonton dengan penuh minat. Mereka tidak menghentikannya. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Moning tidak tahan lagi, dia menatap tajam ke arah Wu Fan, Chu Chengkong, dan Yu Xing. Beraninya kau bicara seperti itu pada tuan muda Wu Fan. Kau pikir kau siapa? Tampar dia. Di samping Wu Fan, pemuda itu berteriak dingin. Kemudian, sosoknya melesat seperti kilat, dan bergegas menuju Moning. Dia menamparkan Moning.
Pemuda ini sangat kuat. Moning sama sekali tidak bisa menghindarinya. Wajah Moning hendak ditampar ketika sebuah tangan seperti jade mencengkeram pergelangan tangan pemuda itu dan mengguncangnya. Kaca. Dengan teriakan melengking, lengan pemuda itu patah dan tubuhnya jatuh ke tanah. Formasi besar telah terbentuk di seluruh taman musim gugur, dan tanahnya sangat keras. Tubuh pemuda itu jatuh terbanting ke tanah, lalu terpental ke atas, menyemburkan banyak darah. Ah! Beraninya kau menyerangku. Pemuda itu berteriak sambil memuntahkan darah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qiu Yue menamparkan wajahnya. Pemuda itu terus menjerit kesakitan dan terbang menuju meja Wu Fan. Bahkan sebelum dia tiba, darah bercampur gigi muncrat keluar. Seorang pemuda di samping Wu Fan terbang keluar dan menangkap pemuda tadi. Wajah lelaki itu bengkak seperti kepala babi, giginya rontok semua, dan tubuhnya berkedut tak henti-hentinya. Beraninya kau menyerang si jenius di kediaman penasehat kekaisaran. Pria muda itu meraung. Pemuda ini berasal dari angkatan sebelumnya, dan dia sangat kuat. Namun, Qiu Yue mengabaikannya dan berdiri perlahan. Matanya bagai kilat saat dia melihat ke arah Nine Serenity Heavenly King Manor dan klan Dewa Perang. Dia berkata dengan dingin, tampar mulut orang yang baru saja berbicara dan aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan melumpuhkannya. Suara Qiu Yue sangat dingin, dan jelas terlihat betapa marahnya dia. Menamparkan mulutnya sendiri. Cacat, hehehe, nada bicaranya keras sekali. Seorang pemuda dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan berkata dengan dingin. Aku akan menjatuhkanmu terlebih dahulu dan membawamu kembali ke rumah guru kekaisaran untuk ditangani. Pemuda dari kediaman penasihat kekaisaran berteriak dengan marah. Sosoknya melesat keluar dan menerjang ke arah Qiu Yue. Kinya yang kuat menghantam Qiu Yue. Mereka yang dapat menghadiri perjamuan naga suci semuanya adalah kesayangan surga. Dan EBSCP, kultivasi orang ini telah mencapai tingkat keempat dari alam Raja Surgawi, dan dia telah membangkitkan faktor asal kekuatan surgawi 2 kali. Begitu dia menyerang, dia melepaskan serangan yang menggelegar. Namun, wajah Qiu Yue dingin. Tangannya seperti pisau saat dia menebas. Puci, hanya dengan satu serangan, dia berhasil menghancurkan serangan pemuda dari kediaman guru besar. Tangannya yang seperti batu giok bagaikan pisau saat dia memotong salah satu lengan pemuda itu. Setelah itu, Qiu Yue melangkah maju dan memukul dada pria itu. Pria itu menjerit dan tubuhnya terlempar keluar. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir tertusuk. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi karena terkejut. Raja Surgawi tingkat keempat, kesayangan surga yang telah bangkit 2 kali, benar-benar dibunuh oleh Qiu Yue dalam hitungan detik. Jelaslah bahwa Qiu Yue telah banyak berkembang setelah memasuki Akademi Suci Kerajaan Kekosongan Besar. Sepertinya kalian tidak akan menamparkan mulut kalian sendiri. Biar aku saja yang melakukannya. Wajah Qiu Yue dingin saat dia melangkah keluar dan berjalan menuju ke arah orang-orang dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor terlebih dahulu. Kata-kata yang besar sekali, biarkan aku bertemu denganmu. Yu Xing berkata dengan dingin. Tubuhnya melesat dan dia menyerang Qiu Yue. Bab 3291, mengepung Qiu Yue. Bintang Nether sangat kuat. Ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan konferensi, ia masuk dalam 20 besar dan menduduki peringkat 19. Namun, ia hanya menduduki peringkat ke-19 karena ia telah menantang Lu Ming sejak awal. Kalau tidak, dengan kemampuannya, ia akan menduduki peringkat yang lebih tinggi lagi. Lagi pula, serangan kediaman Raja Surgawi 9 Ketenangan dapat memengaruhi jiwa, yang sangat aneh. Sosok Yu Xing berkelebat bagaikan bayangan hantu saat ia menyerbu ke arah Qiu Yue. Wajah Qiu Yue dingin. Dia masih menggunakan tangannya sebagai pisau dan menebas ke arah Nether Star. Ini kesempatan bagus. Mata Nether Star bersinar dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Qiu Yue. Dia ingin memengaruhi jiwa Qiu Yue dan menjatuhkannya. Wah, serangan mereka bertabrakan, tetapi Qiu Yue tidak bereaksi sama sekali. Qiu Yue telah memperoleh warisan Dewa Mata Surgawi. Bagaimana tipu daya Nether Star dapat memengaruhi Qiu Yue? Cahaya penghancur dewa tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga dapat melindungi tubuh dan bahkan jiwa. Sebaliknya serangan Qiu Yue bagaikan longsoran salju yang melesat menuju bintang bawah. Kau, bagaimana kau? Ah! Pupil mata Yu Xing melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya.
Kemudian, lengannya meledak dan dia mundur. Asyik, Qiu Yue segera menyusul dan muncul di atas bintang bawah. Dia menginjak wajahnya. Tubuh Neterstar menghantam tanah seperti meteorit, wajahnya menghadap tanah, menyebabkan tanah bergemuruh. Wajah Neterstar benar-benar meledak, berubah menjadi bercak darah. Pemandangan yang mengerikan. Membunuh. Matilah. Teriak Qiu Yue dingin. Niat membunuhnya dingin saat ia jatuh dengan cepat ke arah Yu Xing dengan kecepatan yang mencengangkan. Qiu Yue sangat membenci Neterstar. Ini adalah langkah pasti yang bisa membunuh. Kamu berani. Di dalam rumah 9 Raja Surgawi Ketenangan, para pemuda lainnya meraung dan menyerbu ke arah Qiu Yue. Bahkan kamu Tian sudah bergerak. Kultivasi Yutian telah mencapai tingkat kelima alam God King. Kekuatannya sangat mengejutkan. Beberapa orang jenius dari Nine Serenity Heavenly King Manor bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah tiba di samping Qiu Yue dan berbagai serangan diarahkan padanya. Mati! Qiu Yue tidak peduli tentang membunuh Neterstar. Dengan teriakan, bilah pedang penguasa muncul di tangannya dan dia menebasnya. Cahaya pedang menyala, dan serangan para pemuda dari rumah Raja Surgawi 9 Ketenangan langsung terpotong setengah. Kemudian, cahaya pedang yang menyilaukan itu dengan cepat menuju ke arah mereka. Beberapa orang kesayangan surga dari kediaman Raja Surgawi yang mengerikan berteriak dan mundur beberapa ratus meter. Luka dalam muncul di dada mereka dan darah mengalir keluar. Satu gerakan saja mereka terluka parah. Hanya Anda Tian yang berhasil memblokir serangan Qiu Yue. Keduanya saling bertukar pukulan, dan ledakan dahsyat meletus di arena. Yu Tian mundur sedikit. Basis kultivasimu, dia telah mencapai tingkat kelima God King. Yu Tian berteriak tak percaya. Yang lainnya juga terkejut. Kultivasi Qiu Yue telah mencapai tingkat kelima dari alam Raja Dewa. Kecepatan ini terlalu cepat. Qiu Yue baru berada di level ketiga alam Raja Surgawi ketika Akademi Suci Kerajaan Void Besar mengadakan pertemuan. Namun, dia telah mencapai level kelima alam Raja Surgawi sekarang. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Yu Tian adalah bagian dari kelompok siswa sebelumnya. Ketika ia bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung, ia berada di tingkat kedua alam Raja Dewa, meskipun ia belum mencapai tingkat ketiga. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun berkultivasi, ia hanya berada di tingkat kelima alam Raja Dewa. Di tempat kejadian, Su Wuya, Chu Chengkong, dan yang lainnya semuanya tampak serius. Kecepatan peningkatan Qiu Yue berada di luar imajinasi mereka. Wanita ini tidak buruk. Putra mahkota bergumam, matanya berbinar. Membunuh. Qiu Yue berteriak dan terus menyerang Yu Tian. Dan EBSP, pedang dewa itu berubah menjadi busur cahaya yang menyilaukan yang mengancam akan membelah langit dan bumi. Raja 100 Hantu. Yu Xing meraung. Dia juga tidak lemah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia juga berhasil membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia adalah favorit surga terkuat di antara generasi muda Istana Raja Surgawi 9 Ketenangan. Salah satu Raja Hantu meraung dan menyerang Qiu Yue. Mereka berdua sangat cepat, dan mereka bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap. Namun, jelas bahwa Qiu Yue lebih kuat. Yu Tian terpaksa mundur. Cepat atau lambat dia akan kalah. Pergilah, bantu Tianmu mengalahkan Qiu Yue. Pada saat ini, Wu Fan memerintahkan seorang pemuda kekar di sampingnya. Baiklah, pemuda kekar itu bergegas keluar dan menyerang Qiu Yue. Dia juga sangat kuat. Dia berada di tingkat kelima alam God King dan juga telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Dia tidak lebih lemah dari Mutian. Kedua ahli itu bergabung dan melancarkan badai serangan ke Qiu Yue. Untuk sesaat, Qiu Yue terhalang, dan sulit baginya untuk menguasainya. Keduanya adalah favorit surga tingkat atas dan mereka sangat kuat. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan kalian berdua? Qiu Yue berkata dengan dingin sambil terus mengalirkan kekuatan sucinya. Ledakan. Seolah-olah gunung berapi telah meletus dari tubuh Qiu Yue. Dan EBSP, Qiu Yue sebelumnya hanya menggunakan satu jenis energi dewa, tetapi sekarang dia menggunakan semua jenis energi surgawi lainnya. Qiu Yue menguasai total 8 jenis kekuatan dewa. Ketika mereka digunakan bersama-sama, kekuatan tempurnya langsung meningkat. Cahaya pedang berkelebat, dan dalam sekejap ribuan cahaya pedang terpotong. Puff, puff, Yu Tian dan pemuda kekar itu langsung terkena serangan. Mereka terpotong oleh cahaya pedang dan tubuh mereka hampir terpotong menjadi dua. Mereka mundur dengan cepat.
Begitu kuat. Bagaimana kekuatan surgawinya bisa begitu kuat? Petik 2. Banyak orang terkejut. Kekuatan Qiu Yue benar-benar mengejutkan. Kalian semua, serang bersama. Kita harus menghentikan jalang ini hari ini. Wu Fan memberi perintah dengan wajah dingin. Ada dua elit lain dari kediaman penasihat kekaisaran di sampingnya. Keduanya juga menyerang Qiu Yue. Kultivasi mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Raja Surgawi, tetapi mereka belum membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka. Tuan Muda Wu Fan, aku akan membantumu. Seorang pemuda berjubah biru berdiri. Beberapa orang menyadari bahwa orang ini adalah kesayangan surga dari klan LAN. Dia adalah bagian dari kelompok orang sebelumnya yang telah bergabung dengan Akademi Suci Kerajaan Void Agung. LAN Feng duduk di sampingnya. Dia juga sangat kuat dan dikenal sebagai anak ajaib nomor 1 di keluarga LAN. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam Raja Surgawi dan dia bahkan telah membangkitkan keterampilan rahasia asal. Kekuatannya sangat mengerikan. Dengan begitu banyak ahli mengelilingi Qiu Yue, mereka memulai pembantaian yang mengerikan. Daerah ini sedang dilanda kerusuhan, tetapi ada formasi di mana-mana. Meskipun pertempurannya sengit, itu bukan masalah. Tercela, begitu banyak orang menyerang wanita, tercela. Moning menggertakkan giginya. Dia sangat marah. Sayangnya, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia ingin membantu Qiu Yue, tetapi dia tidak mampu. Selain Moning, ada juga sebagian orang yang sudah tidak tahan lagi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani membantu. Ini melibatkan 9 ketenangan Istana Raja Surgawi. 9 ketenangan Istana Raja Surgawi adalah salah satu yang terkuat di antara 27 Istana Raja Surgawi. Belum lagi kediaman Grand Tutor dan keluarga LAN. Siapa yang rela menyinggung orang-orang ini demi Qiu Yue? Tidak ada seorang pun dari klan Dewa Perang yang bergerak. Alasan utamanya adalah klan Dewa Perang tidak memiliki kesayangan surgawi setingkat ini. Putra Mahkota, Pangeran Kedua, dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka hanya melihat dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka telah menuruti perintahnya. Ini juga menjadi alasan mengapa Wu Fan dan yang lainnya berani menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Di medan perang, ada total 6 ahli yang melawan Qiu Yue bersama-sama. Terutama kesayangan keluarga LAN. Dia sangat kuat dan merupakan penyerang utama. Bab 3292, tampar dirimu sendiri di mulut. Namun, Qiu Yue sangat kuat. Kekuatan sucinya meledak, dan cahaya pedangnya menyala. Dia memblokir serangan gabungan dari 5 master. Apa gunanya banyak orang, kalah. Mati, teriak Qiu Yue. Cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Inilah cahaya penghancur dewa. Dan EBSP, cahaya pemusnah dewa dan bilah pedang penguasa menyatu menjadi bilah cahaya yang menyilaukan. Puff, puff, koma. Darah berceceran di mana-mana dan dua sosok berteriak dengan sedih. Dua pemuda dari alam Raja Surgawi tingkat ke-6 dari kediaman penasihat kekaisaran dipaksa mundur. Tubuh mereka terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah. Itu adalah pemandangan yang tragis. Mereka berdua belum membangkitkan jurus rahasia asal mereka, jadi mereka sama sekali tidak dapat menangkis pedang Qiu Yue. Tolong, Tuan Muda, tolong. Kedua pemuda dari kediaman penasihat kekaisaran menjerit kesakitan. Ekspresi Wu Fan berubah menjadi buruk. Dia bergegas keluar dan menggunakan kekuatan surgawinya untuk menghubungkan tubuh keduanya, lalu memberi mereka pil surgawi. Meskipun mereka berdua belum membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka, mereka tetaplah jenius teratas karena berada di alam God King tingkat ke-6 di usia yang begitu muda. Seiring dengan peningkatan kultivasi mereka, mereka mungkin dapat membangkitkan keterampilan rahasia asal mereka di masa depan. Masa depan mereka tidak terbatas, jadi mereka tentu saja tidak akan mati begitu saja. Di sisi lain, Yu Tian dan pemuda kekar dari kediaman penasihat kekaisaran tidak lebih baik. Keterampilan rahasia asal mereka dihancurkan oleh Qiu Yue. Mereka memuntahkan darah dan mundur. Luka dalam muncul di tubuh mereka. Kekuatan penghancur pada mereka menghancurkan tubuh dewa mereka. Hanya elit keluarga LAN yang mampu memblokir serangan Qiu Yue. Namun, Qiu Yue tidak menghentikan serangannya. Dia terus menyerang ahli kesombongan surgawi keluarga LAN. Cahaya penghancur dewa meledak dengan kekuatan penuh, dan bersama dengan kekuatan surgawi yang tak tertandingi, dia terus menyerang ahli kesombongan surgawi keluarga LAN.
Meskipun kultivasi kesayangan surga keluarga LAN satu tingkat lebih tinggi, kendali Kyuyue atas 8 jenis kekuatan suci sudah cukup untuk menutupi kekurangannya. Namun, cahaya penghancur dewa milik Kyuyue bahkan lebih kuat dari jurus rahasia lawannya. Keduanya saling bertukar selusin jurus lagi. Ahli kebanggaan surga klan LAN itu tidak sebanding dengannya. Dia batuk darah dan mundur, luka dalam muncul di tubuhnya. Mereka benar-benar kalah. 5 orang yang dipilih bekerja sama benar-benar kalah. Di tempat kejadian, wajah semua orang sangat menarik dan penuh keterkejutan. Bahkan 5 orang kesayangan surga pun tidak sebanding dengan Kyuyue. Kekuatan Kyuyue telah mengejutkan semua orang. Dia baru berada di Akademi Suci Kerajaan Void Besar selama beberapa ratus tahun, dan dia benar-benar telah meningkat pesat. Bahkan di antara kelompok siswa sebelumnya, tidak banyak yang bisa menekannya. Benar sekali. Di angkatan sebelumnya, yang terkuat mendirikan klan mereka sendiri atau masuk angkatan darat untuk berlatih. Mereka tidak tinggal di akademi kerajaan yang sangat kosong. Banyak orang sedang berdiskusi. Para pembangkit tenaga listrik teratas dari angkatan sebelumnya semuanya berlatih di luar dan hampir tak satu pun dari mereka datang ke pesta naga suci. Potensi Kyuyue terlalu kuat. Aku khawatir di antara siswa baru, hanya di Jianyi yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal potensi. Benar sekali. Ketika Akademi Kerajaan Void Agung mengadakan pertemuan, meskipun Kyuyue tidak masuk 3 besar, potensinya sudah pasti menjadi salah satu dari 3 kandidat teratas. Belum lagi masa depannya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia sudah menstabilkan posisinya di 3 besar. Su Wuya mungkin bukan tandingannya. Semua orang tercengang. Adapun orang-orang dari 9 ketenangan surgawi Raja Manor, Wu Fan, Lan Feng, Chu Chengkong, dan yang lainnya, raut wajah mereka sangat jelek. Aku akan mengatakannya lagi. Tampar saja orang yang berbicara 20 kali. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kyuyue berbicara lagi. Suaranya dingin saat dia melihat beberapa orang yang telah berbicara. Wajah Yusing dan yang lainnya menjadi pucat. Wasit telah menamparkan mulutnya sendiri di depan semua orang. Itu benar-benar memalukan. Aku, Nether Star tergagap lama sekali, tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Wah, Kyuyue melangkah maju, dan auranya yang kuat melonjak menuju bintang bawah. Yutian dan yang lainnya menggertakkan gigi. Mereka ingin menghentikan Kyuyue, tetapi mereka tidak berdaya. Jika mereka terus melakukannya, mereka semua akan berada dalam bahaya. Jika kau tidak menamparkan mulutmu sendiri, aku akan melumpuhkanmu. Kata Kyuyue. Dia bermandikan cahaya hitam penghancur dewa. Pada saat ini, Kyuyue seperti wanita iblis. Putra Mahkota. Wu Fan memandang Putra Mahkota, memohon bantuan. Meskipun dia belum berbicara tadi, seseorang dari kediaman guru besar telah berbicara. Jika orang-orang dari kediaman guru besar menamparkan mulut mereka sendiri, itu akan menjadi tamparan di wajah guru besar. Namun, Putra Mahkota pura-pura tidak melihatnya. Begitu banyak orang yang melawan seorang wanita, tetapi mereka tetap tidak sebanding dengannya. Putra Mahkota tidak punya muka untuk membantu Wu Fan dan yang lainnya. Melihat ini, Wu Fan merasa sedih. Kyuyue, wajah Yusing pucat pasi. Melihat Kyuyue mendekat, dia menggertakkan giginya. Baiklah, aku akan menamparkan mulutku sendiri. Bintang Nether melambaikan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Seketika, sebuah cetakan tangan muncul di wajah bintang itu. Terlalu ringan, gunakan lebih banyak kekuatan. Kyuyue berkata dengan dingin. Nether Star sangat marah, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan. Apa? Dia menamparkan wajahnya sendiri lagi. Seketika, wajahnya membengkak dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Banyak orang yang giginya terasa sakit. Mereka semua bisa merasakan sakitnya. Kali ini, Kyuyue tidak mengatakan apa-apa. Bintang Nether terus menamparkan mulutnya sendiri. Setelah 20 tamparan, wajah Nether Star telah berubah menjadi kepala babi hingga tidak dapat dikenali lagi. Beberapa orang yang tersisa yang telah berbicara sebelumnya memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dan hampir menangis. Sekarang, mereka sangat menyesal. Mereka menyesal telah membuka mulut mereka tadi dan berakhir seperti ini. Mulai sekarang, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka kekuatan Kyuyue akan mencapai level ini.
Bahkan kelompok favorit surga sebelumnya bukanlah tandingan Qiu Yue. Sekarang giliranmu. Qiu Yue menatap pemuda di samping Wu Fan. Berhentilah saat kau masih unggul, dia berasal dari kediaman guru besarku. Wu Fan mengancam Qiu Yue. Tampar mulutnya. Qiu Yue menyela perkataan Wu Fan dan berkata dengan dingin, matanya penuh tekad. Sialan, jalang ini. Wu Fan meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya keras-keras karena takut akan balas dendam. Setelah ini, aku pasti akan mencari kesempatan untuk mengalahkan wanita jalang ini dan membawanya ke rumah guru besar. Aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Wu Fan berpikir dengan kejam. Masih belum menamparkan. Qiu Yue menatap pemuda dari kediaman guru besar. Pemuda itu hampir menangis. Melihat Wu Fan memalingkan kepalanya ke sisi lain dan menolak untuk menatapnya, dia mulai menamparkan dirinya sendiri tanpa daya. Dasar, setelah 20 tamparan berturut-turut, wajahnya bengkak seperti kepala babi. Setelah itu, tibalah giliran pemuda dari klan Dewa Perang. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menamparkan dirinya sendiri 20 kali. Tamparan yang bagus. Moning sangat gembira. Dia merasa sangat bahagia. Putra mahkota, ada seseorang di sini yang tidak menyambutku. Qiu Yue akan pergi. Kemudian, Qiu Yue menangkupkan tinjunya ke arah putra mahkota dan berbalik untuk pergi. Kakak Qiu Yue, aku akan pergi bersamamu. Moning menyusulnya. Tidak perlu. Suasana hatiku sedang tidak baik. Aku akan jalan-jalan untuk bersantai. Kamu bisa menikmati daging naga dan anggur naga di sini. Itu akan baik untuk kultivasimu. Qiu Yue berkata dan pergi, menghilang dari Taman Seribu Musim Gugur dalam sekejap mata. Ayo, kita lanjutkan minumnya. Situasinya agak canggung, dan seseorang datang untuk menenangkan keadaan.